Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan Istri nama lengkapnya siapa? Anda berada Ipit Hapipah. dan jamaah kajian jamaah Nahdia, kajian ngopi di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam bingkai acara ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitamis sambil ngopi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini, pertemuan kali ini adalah pertemuan awal dari lanjutan sebelumnya, karena ini adalah masih di suasana Idul Fitri atau suasana Lebaran, di mana kita di bulan Ramadan kemarin sempat beristirahat selama kurang lebih 1 bulan, dan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dimulai dari hari ini dan seterusnya. Sudah bersama kami narasumber kita, guru kita tercinta yang insya Allah terus setia mendampingi kita, memberikan ilmu-ilmunya. Beliau adalah guru kita Kiai Haji Asmuni Al-Haitami yang insya Allah tetap setia mendampingi kita, dan beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Pada malam hari ini dikarenakan masih suasana Idul Fitri atau di bulan Syawal, kita atau guru kita akan membahas seputar Idul Fitri atau hikmah di balik Idul Fitri. Kepada guru kita saya persilakan, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nar. Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wila. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul bait, Bapak Ade Tiar dan Ibu atau Bunda Pipit Apipah beserta keluarga yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin. Yang saya hormati para jamaah sekalian, jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah
Nahdiyah artinya kebangkitan. Jadi kita senantiasa harus bangkit ya untuk menuju meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar umur yang diberikan dititipkan oleh Allah kepada kita, yang kita tidak pernah tahu berapa umur kita, sehingga umur ini dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan-kebaikan, untuk perbekalan kita baik di dunia maupun di akhirat menghadap Allah Subhanahu. Majelis Taklim An-Nahdiyah ini membingkai satu acara, yaitu ngopi. Yo ngopi ya. Ngobrol perihal Islam. Bukan ngobrol perihal aib orang, tapi perihal Islam gitu. Karena kita sudah mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku redo Allah sebagai Tuhanku dan agama Islam sebagai agama. Kita sudah berjanji, berarti kita sudah bertekad meyakini hanya Islamlah agama kita, maka kita wajib mengilmukan Islam agar jangan jadi Muslim keturunan. Ya dah, masa menjadi Islam keturunan terus? Kita lahir keprot, oa, diajanin sebelah kanan, komatkan sebelah Islam sejak lahir, tapi keturunan belum tahu apa-apa kan? Nah, supaya itu tidak menjadi Islam keturunan selama-lamanya, maka kita wajib mengilmukan Islam. Tidak hanya mengimani, mempercayai, tapi harus mengilmukan, belajar Islam agar kita paham tentang Islam dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu barangkali yang terpenting. Para jamaah sekalian, karena masih suasana Idul Fitri ya, saya pribadi juga keluarga, lebih-lebih pribadi atas nama pembimbing, pengasuh, apalah namanya ya, di komunitas ngopi ini, mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira saya dimaafin apa kagak ini? Maafin. Yang benar. Tulus. Ikhlas. Alhamdulillah. Saya juga demikian. Berarti kosong-kosong ya? Alhamdulillah. Dengan kita saling memaafkan, meredoi, mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, yang wajib maupun yang sunnah, di bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan, diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang ada Pak Ustadz? Emang ada Pak Kiai amal ibadah yang gak diterima di bulan Ramadan? Ada. Innamal a'malu bin, tergantung niatnya masing-masing. Di dalam hadis Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atash. Tidak sedikit orang secara zohirnya berpuasa di bulan Ramadan, tetapi nanti di akhirat tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan Masya Allah, cek kosong, giro kosong, nauzubillah min. Nah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita perjuangkan, mata saya sakit, saya terus raweh walaupun sambil duduk ya, alhamdulillah full ya, sampai 1 bulan saya tetap taraweh, tapi akhir Ramadannya saya usahakan sholat di masjid ya, tapi nggak jadi imam. Yang imam yang muda-muda aja, sudah nggak kuat jadi imam ya. Jadi kalau imam tarawih kasih yang muda, yang kuat-kuat gitu kan ya. Begitu. Mudah-mudahan amal ibadah kita ya di bulan Ramadan, baik puasanya di siang hari, malamnya qiyamul Ramadan,
Qiyam Ramadan itu bisa berupa taraweh, betul nggak? Bisa berupa itikaf, tadarus, dan tahajud dan bermacam-macam. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mohon di majelis yang mulia ini, ya Allah, kami berikanlah kesempatan untuk dapat bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Karena Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Karena Ramadan tahun kemarin tuh sampai datang lagi Ramadan sekarang yang tadi yang baru saja kita tinggalkan, kita berpuasa juga, beribadah pula, maka itu antara Ramadan dengan Ramadan yang lain itu menjadi kifarah, akan dihapus dosa-dosa kita. Amin. Selama kita tidak melakukan dosa besar, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berbicara halal bihalal. Ini karena pembukaan acaranya halal bihalal ya. Halal bihalal, saling menghalalkan, saling meredoi. Sebetulnya halal bihalal tidak ada di kamus Arab itu. Nggak ketemu dicari itu. Apakah itu kamus Munawir ya? Munawir itu sekarang banyakkan santri pakainya kamus Al-Munawir ya, buatan ulama Indonesia. Ada lagi namanya Al-Mu'jam. Ada lagi namanya apa itu? Apa yang tebel tuh? Aduh, saya lupa. Yang karangan orang barat, Munjid. Al-Munjid ya. Nggak ada halal bihalal itu. Karena halal bihalal itu bukan made in of Arab, bukan bahasa Arab. Tapi itu halal bihalal adalah produk di zaman Bung Karno ya. Itu diciptakan acara untuk mengakrabkan karena libur 1 bulan penuh di Ramadan. Maka di kalangan pejabat pemerintah bagaimana supaya akrab kembali, satu yang lain dibikinlah satu acara, diberi namanya halal, saling halal menghalalkan. Ya, kalau kita istilah halal bihalal itu sebenarnya istilah, jadi nggak ada masalah karena maknanya sama, silaturahim, betul nggak ya? Tujuannya sama, silaturahim. Tapi mungkin yang lebih tepat kalau kita mau pakai bahasa Arab itu adalah al-ihlal wal istihlal. Itu yang benar loh. Al-istihlal wal ikhlal. Bukan halal bihalal. Siapa ini? Tadi ya. Al-istihlal artinya minta dihalalkan. Tolong halalkan saya ya. Tolong maafkan saya ya. Itu kalau bahasa Arab namanya istihlal. Bukan halal. Istihlal itu tolabul halal. Paham ya? Tolabul ridho gitu. Kalau ihlal, kalau ada istihlal berarti ada ihlal, ada yang menghalal. Nah, kalau ihlal menghalalkan, gitu loh. Tapi istilah ini sulit mungkin akhirnya nggak dipakai. Atau memang belum ditemukan. Ya akhirnya yang digunakan sudah mentradisi di Indonesia halal tapi sebetulnya substansinya sama, yaitu adalah dalam rangka bersilaturahim, menyamrat kembali, menyambung kembali, merajut kembali tali silaturahim, begitu sebetulnya mah. Ya itu. Kemudian, dalam acara halal bihalal ini yang paling penting adalah ukhuwah Islamiyah. Makanya Idul Fitri itu intinya apa? Bersilaturahim, bukan pakaian baru. Saya lebaran gak pakai pakaian baru. Jas tahun kemarin yang saya pakai, kain yang tahun kemarin malah yang saya pakai, betul gak ya? Gak ada yang nanyain, lah Pak Ustadz kok bajunya tahun kemarin, gak ada yang nanyain tuh, kagak. Sendal saya juga kagak beli, sendal yang tahun kemarin gak ada yang nanyain tuh. Betul gak ya? Bagus lah. Yang penting bagus. Kita suka, betul gak ya? Sopan, betul gak? Laisal id man libasuhu jadid. Bukanlah id itu karena berhari raya itu bukan karena orang yang pakaiannya baru. Kasihan dong orang yang gak punya pakaian baru, betul gak ya? Gak berlebaran. Walakinal id, tapi pada hakikatnya id itu adalah man taqwatuhu tazid. Ketakwaannya meningkat, takwanya bertambah karena sudah digembleng 1 bulan
penuh siang dan malam. Tujuan puasa itu kan la'alakum semoga bertakwa. Nah, makanya orang yang beribadah puasa di siang hari, malamnya tarawih dan lain-lain, sebetulnya inilah yang paling berhak untuk merayakan Idul Fitri. Ya kalau yang nggak puasa, nggak tarawih ngapain? Betul nggak ya? Nggak terasa minal aidin wal faizin. Apa itu maknanya itu bagi mereka? Betul nggak? Itu hanya terasa indah. Itu akan terasa ke dalam hati nikmat ucapan minal aidin wal faizin qulu amantum bikhair taqabbalu minna minkum taqabbal karib, hanya orang yang beribadah di bulan puasa. Betul lah, betul. Iya. Tapi kalau yang nggak ibadah di bulan Ramadan, itu hanya basa-basi, nggak sampai ke kolbu, ke hati, betul nggak? Iya, dia hanya senyumnya juga senyum basa-basi. Tapi herannya terkadang kalau sholat Id paling dulu datangnya, takut nggak kebagian tempat. Kenapa? Karena dia nggak pernah ke masjid. Dia bingung, nggak tahu strategi, betul ya? Setahun sekali datang paling dulu. Itu juga pakai sarungnya, nggak pakai gesper, udah kayak bundelan kentut. Nah, ketahuan orang yang biasa nyerebet sama kagak, betul nggak ya? Yang biasa pakai sarung dan tidak kan beda, betul nggak? Orang beribadah tuh beda kelihatan. Cara berpakaiannya, cara pakai pecinya, kopiahnya, cara pakai sarungnya berbeda. Ya dah? Nah, gitu. Jadi sebetulnya bahwa Idul Fitri itu intinya adalah bersilaturahim. Bukan pakaian baru. Kasihan orang yang nggak punya, betul nggak ya? Bukan makanan yang banyak semeja, bukan. Bukan daging kerbau. Bagaimana yang nggak suka daging kerbau kayak Bang Jai? Ya, bagaimana yang nggak kuat beli daging kerbau, bisa cuma sapi? Iya, bagaimana yang nggak sama sekali malah? Masya Allah. Ingatlah, Id itu hak semua kaum muslimin muslimat yang kaya maupun yang miskin. Dia berhak untuk berhari raya. Ya, Idul Fitri tersenyum di hari raya. Maka disitulah pentingnya perat zakat fitrah, harus dibagikan, utamakan kepada fakir miskin. Itu zakat fitrah mah. You understand? Nah. Jadi pertama kali siapa yang harus kita silaturahimkan? Tentunya yang pertama orang tua. Ini kagak, orang tua belum disentuh, guru belum disentuh. Wah, udah keragunan. Hari pertama udah keragunan, lebaran sama monyet. Terlalu benar, Bunda Pipit. Lihat Pak, itu di TV ada, betul nggak ya? Hari pertama udah keragunan. Orang tuanya di sana, Bu ya. Di mana itu orang tuanya? Ya paling tidak kan ada guru dekat, ada tetangga, betul nggak ya? Siapa itu orang tua? Salah sah ada 3. Allazi waladaka, yang melahirkan dan membesarkan kalian. Siapa? Ayah dan ibu kandung kalian. Itulah orang yang pertama kali kita silaturahimkan. Ya, betul nggak? Kan pulang kampung, makanya penting pulang kampung supaya ketemu orang tuh. Kalau yang udah nggak bisa karena udah meninggal, ziarahi kubur. Makanya kalau habis Idul Fitri biasanya langsung ke kubur. Kalau saya begitu, biasanya tuh istirahat sebentar, langsung ziarah Kalau saya begitu. Ini mah kagak, kuburan kagak pernah ditengokin, gak pernah diziarahi, udah bulukan, diurus juga kagak. Tega nian kau. Dasar anak kurang ajar. Ya, nggak boleh tuh. Orang tua yang kedua siapa? Allazi alamaka, yang mengajarkan ilmu, guru. Emang ada orang yang nggak punya guru? Wah, kalau nggak punya guru orang hutan itu. Kita wajib punya guru, betul ya? Harus punya guru. Ya malah kalau nggak punya guru itu diragukan sanad keilmuannya. Jangan-jangan ibadahnya sesat. Jangan-jangan nggak benar apa yang diamalkan, betul ya? Nah, disinilah perlunya ada guru. Gurunya pun harus benar, guru yang sanad keilmuannya jelas. Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Paham tuh ya? Iya. Dan berguru jangan hanya satu. Kalau satu fanatik,
Hanya guru saya yang benar, yang lain salah, kan kacau lagi aja itu. Mazhab aja ada 4, betul nggak? Nah, jadi kita harus makin banyak guru semakin tambah wawasan, betul nggak? Ente boleh ngaji sama saya, tapi ente juga silakan ngaji pada yang lain. Itu guru yang benar begitu tuh, betul nggak ya? Nah, gitu. Kita bisa sharing, bisa perbandingan. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang harus kita silaturahimkan yang kedudukannya setara dengan orang tua. Tadi yang pertama yang melahirkan dan membesarkan, orang tua kandung. Yang kedua, guru yang mengajarkan ilmu. Tanpa guru kita bingung, sesat di dunia ini kan ya. Terus yang ketiga, allazi zawwajaka, yang menikahkan kalian. Nah, mertua. Pak Ade tanpa mertua ndak punya bunda pipit dia. Bujang lapuk dia. Makanya jangan macam-macam kau dengan mertua. Betul gak ya? Makanya dia baik sekali dengan mertua. Ya. Iya, mertua saya sudah nggak ada, tapi kan ada saudaranya, ada keluarganya, betul nggak? Paham tuh? Paham? Ini romannya cuman beda nama doang dibedain. Oh, nama mertua gua sih bukan orang tua gua. Kesinggung istri kita, betul nggak? Atau suami kita, betul nggak? Nah, 3 orang inilah yang sangat penting, insya Allah berkah kalau kita hormati. Ya, insya Allah berkah. Tuh. Makanya beruntunglah pada hari raya itu anak yang dapat ridho orang tua. Kalau sampai hari raya anak nggak dapat ridho orang tua kan kebangetan, betul nggak? Emang ada momen yang lebih baik daripada Idul Fitri? Orang kalau Idul Fitri biar merengut senyum, betul nggak ya? Nggak pantas hari Idul Fitri merengut, betul nggak ya? Marahan iya, walaupun terpaksa aja senyum, baik dia. Makanya sangat rugi seorang anak yang tidak dapat ridho orang tua di hari raya Idul Fitri. Berbahagialah dan beruntunglah seorang anak yang dapat ridho orang tuanya di hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah antara suami dengan istri saling memaafkan. Kalau tadi dengan orang tua, kenapa? Sorganya Pak Ade Tiar terletak pada orang tuanya. Tapi orang tuanya udah meninggal. Nah, karena sudah meninggal, ziarahi kuburnya, baca Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Setiap hari itu cara bakti silaturahim dengan doa, dengan Fatihah, betul nggak ya? Ziarahi kuburnya dan kalau punya rezeki, sedekahkan, niatkan untuknya. Paham tuh? Tapi kalau istri beda, redonya di mana? Surganya di mana? Kalau suami surganya tergantung redo orang tua. Tapi kalau istri redo surganya tergantung redo suami. Ini ada yang dibalik. Surga suami tergantung redo istri. Itu namanya dunia terbalik, RCTI. Istri berleha-leha, suami sibuk nyuci piring, nyuci pakaian, menseriska, masak. Suaminya jadi tuan apa itu? Tuan takur, apa? Tuan putri. Masya Allah, ini dunia terbalik, tidak boleh terjadi semacam ini. Mestinya kerja sama. Dan istri pun mestinya bangga di saat dia mencuci pakaian suami, di saat dia memasakkan untuk suami, mengurus keluarga. Karena itu nilainya sama dengan jihad perang di jalan Allah. Sebetulnya surga istri itu gampang. Kalau dia sudah melakukan hal-hal yang diredoi oleh suami, taat pada suami, pintu surga terbuka baginya. Gampang apa gampang kira-kira? Gampang. Ini sama pagi-pagi sedih banget. Ada laki-laki pagi-pagi nyemur pakaian, bininya malah lagi diam aja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jamaah ngopi nggak ada yang begini nih. Amin. Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada sunatin. Kalau ada ya. Terus selanjutnya sesama muslim. Makanya Nabi mengajarkan kalau kita sholat id jalannya jalan A, pulangnya jalan B. Tapi kalau jalannya atu-atu itu doang nggak bisa juga ya. Kalau tanah lapang kan bisa nggak ya? Nabi ngajarkan begitu sunahnya tuh. Pulang id jalan sebelah kanan, pergi id ya, pulangnya bisa ambil sebelah
kiri. Kenapa? Supaya ketemu banyak orang. Intinya silaturahim. Yang kedua supaya banyak langkah. Semakin banyak langkah sebanyak pahal. Semakin banyak langkah banyak ampunan gitu. Kalau kita berangkat ke masjid mah enak gitu. Satu langkah satu pahala, satu langkah satu dosa dihapus oleh Allah Subhanahu. Tuh kalau berangkat ke masjid, berangkat ke majelis salim, majelis khair seperti itu. Nyari mesin yang jauhan. Nyari mesin yang jauh selalu kalau ketinggalan. Ya pakai motor. Itu. Nah, jadi begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini kita bersaudara nih. Waalaikumsalam. Ini kita saudara. Kalau saya orang sini asli Kenanga, Cipondo. Kalau Bang Zahidin orang Medan, Batak, kan jauh kan ya? Tapi saudara. Apalagi dia bawain telur terus tiap bulan. Saya dengan Pak Zahidin saudara. Walaupun saya di Cipondo, di Tangerang, dia di Medan, Batak, tapi satu hanya beda suku, tapi sama-sama Muslim, sama-sama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu contoh, betul nggak ya? Bersaudara. Ya kalau dengan Pak Mahmud jangan ditanya, dah sama-sama Betawi. Cuman bedanya dia Betawi asli, kalau saya Betawi pinggir. Betawi pinggir, ini Betawi asli apa Betawi tengah? Nah ya, kalau Betawi tengah tuh biasanya pakai iye kemana. Nah, kalau Betawi pinggir nih kayak saya, emang lu kemana? Nah, emang apa? Nah itu Betawi pinggir. Kalau Betawi tengah kayak Pak Anies Baswedan, emang mau kemana? Kenapa? Ya beda. Nah, hadis surayat Jaja Miharja. Kata Bang Jaja begitu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kira ini saudara, betul nggak ya? Ya dipersaudarakan dengan iman. Fa aslihu, maka perbaikilah, rembuglah. Gak pantas kita sesama iman ini bermarahan berlama-lamaan, betul nggak? Fa aslihu, perbaikilah, islahlah. Baina ahwaikum, di antara kalian kalau ada masalah. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, bertakwalah. La'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, ada 5 dasar. Ini saya kutip dari almarhum al-maghfurlah, seorang ulama besar ahli Betawi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, wallahu yarham. Amin. Beliau menjelaskan kita dipersatukan dengan 5 hal yang sangat mendasar. Ya, pertama adalah kita dipersatukan menyembah Tuhan yang sama. Ada Tuhan yang berbeda di sini? Ada? Tidak ada. Ini ada yang dari berbagai macam-macam nih sukunya. Ada yang dari Medan. Ini dari mana nih? Betawi. Dari Jawa. Mana lagi yang jauh-jauh? Makassar. Mana lagi yang jauh? Bima, mana Bima? Bima. Iya, ini udah berapa suku? Betul nggak ya? Tapi Tuhannya tetap satu. Malu toh kalau bertengkar, betul nggak? Iya. Malu. Nahnu na'budu robban wahida. Kita menyembah, berta'abud, beribadah, menghambakan diri kepada Tuhan yang sama, itu Allah. Kok bertengkar? Gimana nanti di hadapan Allah? Malu nggak kira-kira? Yang Tuhannya sama kok bertengkar. Kalau Tuhannya beda masih wajar. Yang kedua, kita dipersatukan oleh Nabi yang sama. Ada yang nabinya beda? Ada yang ada nabi lagi, nabi baru, nabi palsu ada? Kan nggak ada. Kita semuanya mengakui bahwa Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Nabi kita adalah Nabi besar Muhammad sebagai suri tauladan dunia dan akhirat. Nano nattawa nattabi'u rasulan wahida. Kita mengikut Nabi yang satu, yaitu Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan juga kita dipersatukan oleh kitab suci yang satu. Ada yang kitabnya beda di sini. Kitab Weda kali begitu. Tripitaka, nggak ada kan ya?
Semuanya sama kan ya? Lah terus kenapa bertengkar? Marahan sampai nggak nanya sampai 7 turunan. Setan itu diperdaya kita. Betul nggak? Sampai cuman gara-gara pilkada. Masya Allah. Memang dasar dablek kita ya. Tahun nggak nanya. Iya. Cuman gara-gara pilpres tahun kagak nanya sama tetangga. Cuman gara-gara pilgub. Misa dari pengajian. Allahu Akbar. Betul nggak? Padahal yang duduk di DPR udah anteng-anteng aja, udah pada baik antara partai satu dengan lain, betul nggak? Kita masih marah, kan goblok gitu. Betul ya? Yang lebih dasar lagi mertua, mantu marah sama mertua gara-gara beda partai, gara-gara beda pilihan, gara jalan. Allahu Akbar. Politik itu cuman alat, jangan terlalu fanatik. Gara-gara politik, benci sedikit semua salah. Jangan, politik itu cuma alat. Kita masih bertengkar di Dewan DPR udah pada akur. Betul ya? Udah pada dapat jabatan, udah pada dapat menteri, betul ya? Udah bagi-bagi komisi. Udah bagi-bagi komisi, lo kita masih berantem, kok goblok gitu. Allah jangan. Ya kita ini rakyat mah jangan dibodohi. Ya, betul nggak? Kalau ini makan netral, nggak boleh ini menetral. Iya, kita dipersatukan oleh kitab suci yang sama yaitu Al-Quran. Wa naqra'u kitaban wahida, membaca kitab yang sama Al-Quran. Ayatnya sama, ayat persatuannya, betul nggak? Jumlahnya sama. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat kurang lebih. Sama, emang beda. Betul nggak? Nah, gitu. Dan kemudian juga kita waktu sholat dipersatukan dengan arah sama. Arah kiblat. Apapun partai politiknya, kalau sudah masuk masjid harus sama sholatnya. Imamnya nggak mau nih. Imamnya partai anu, saya partai ini nggak mau dia. Saya nggak mau madhab kiblat, saya mau madhab ke timur saja. Ya tidak sah. Betul ya? Makanya kalau sudah masuk masjid jangan bawa-bawa partai politik. Jangan bawa suku. Betul nggak ya? Wah, yang imam Betawi, gua mau orang Padang. Gua nggak bisa. Pokoknya kalau sudah masuk masjid sudah bawa satu saja identitas. Abdullah, hamba Allah. Kalau begini akur nggak? Ketemu jadinya tuh. Kamu dari mana? Ya. Muslim kan? Iya. Kamu dari mana? Muslim kan? Iya. Udah. Sama-sama hamba Allah. Akur udah. Semuanya madhab kiblat, baris bareng. Nah, coba kalau ke masjid bawa partai politik, bawa kaos masing-masing, bawa simbol masing-masing. Waduh, kacau tuh masjid. Ya kacau. Ya. Karena masjid itu baitul mukmin. Masjid itu ada rumahnya orang beriman. Siapapun, dari manapun dia berada, dari suku manapun dia datang, dari partai apapun dia datang, dari organisasi apapun dia datang, kalau sudah masuk masjid cuma satu, hamba Allah. Nah, kalau begitu kira-kira akur nggak? Akur. Makanya saya pernah beresin tuh masalah-masalah begini. Alhamdulillah sekarang dilarang oleh DKM-nya. Tidak ada boleh lagi bawa simbol-simbol partai. Damai. Malah ada yang bertengkar antara terawih 8 dengan 20. Saya dipanggil ceramah nuzulul Quran, suruh beresin. Waduh, yang dia bertengkar saya yang jadi sasaran ini. Ya udah, kata saya begini, saya kan diundang sini. Sekarang saya tanya aja. Yang minoritas harus nurut sama yang mayoritas, menghargai yang mayoritas, betul nggak? Mesti begitu. Saya tanya, siapa yang maunya tarawih 20? Angkat tangan, banyak. Siapa yang mau tarawihnya 8? Cuma sedikit. Besok yang jadi imam yang 20 rakaat. Lah, terus yang jadi imam yang 8 bagaimana, Pak? 8 rakaat, mundur. Imam tetap lanjut 20 rakaat. Baru witir. Lah 8 rakaat kan bisa mundur, bisa nggak? Bisa. Witir sendiri. Bisa nggak? Ya, bisa. Jangan bikin kelompok di masjid, kacau. Atau mau witir di rumah juga nggak apa-apa, betul nggak? Demi ukhuwah Islam. Indah nggak kira-kira kalau begitu? Saling menghargai gitu. 4 mazhab ini gak pernah lu berantem. Gak pernah berantem. Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Betul gak? Guru langsung, karena Imam Malik, Imam Syafi'i pernah berguru langsung dengan Imam
Cuman Imam Malik udah senior. Kalau ngajar luar biasa Imam Malik tuh. Pakai jubah, pakai gamis, pakai udang-udang, pakai jubah. Wah, pakai wangian. Sampai pernah ditanya, ya Syekh, kenapa kau kalau ngajar begitu luar biasa berpakaian? Ternyata bukan ria. Karena ilmu itu mulia, makanya saya kalau ngajar harus pakai pakaian yang terbaik. Karena menghormati ilmu, memuliakan ilmu. Tapi kalau ada ustadz juga selebor, pakainya jangan, kita husnuzon juga. Jangan bilang ustadz yang macam-macam, jangan ya. Gitu kan, orang punya visi masing-masing. Imam Syafi'i masih anak-anak, masih remaja, sempat belajar langsung kitab Al-Muwatta itu. Tapi Imam Syafi'i karena orang cerdas, orang hebat, jadi orang besar. Suatu saat Imam Malik diundang oleh Imam Syafi'i. Nah, namanya guru datang pasti disuruh jadi imam tuh, gak? Dihormati oleh Imam Syafi'i. Sholatlah dia ngimamin subuh, pakai kunut. Padahal Imam Malik nggak pakai kunut kalau subuh. Imam Syafi'i sunnah pakai kunut subuh, sunnah abad. Protes Imam Malik, jamaahnya nih, murid-muridnya. Ya Syekh, kau berfatwa tidak sunnah pakai kunut subuh, kenapa pakai kunut? Apa kata Imam Malik? Ingat, kita ini sholat bukan di masjid kita. Kita tamu, tahu diri, kita sholat di masjidnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat subuh sunnah pakai kunut. Hormati Imam Syafi'i sebagai tuan rumah. Begitu. Siap. Maaf. Kurang kenceng. Ini mah kagak. Imamnya pakai kunut, dia nggak pakai kunut. Masya Allah, menang baik. Iya, hormat, ikut baca kunut. Coba kunut itu doa kunut, baca terjemahannya, renungkan. Luar biasa itu, betul nggak? Karena kalau perlu kunut tuh baca tiap hari. Habis sholat, betul nggak? Nggak harus berdiri kok. Itu doa kunut luar biasa itu, dahsyat itu kalau maknanya itu. Ya, makanya kalau di Mekah itu baca doa kunut dari malam pertama dan dibacanya panjang, hampir setengah jam. Kalau ente gempar. Ya, kalau saya enggak, kan saya udah tes kan di Mekah 3 kali, 3 malam, di Madinah 3 malam. Nah, nanti kita sekali-kali sholat di sana. Amin. Bayarin. Amin. Insyaallah. Kan pembimbing. Iya, Pak Ade ya. Iya, niat baik mau diaminkan, dia malah kan. Masya Allah, luar biasa, betul nggak? Nikmatkan kita kalau menjamaah sendiri mah. Gitu. Luar biasa itu ya. Jadi kita di dalam sholat dipersatukan. Malah imam berseru, sawu sufufakum bainata suwata sufu min tamamis. Sopnya diluruskan. Karena lurus itu sebagian sempurnaan ibadah sholat. Sopnya rata, lurus, kemudian semua menghadap kiblat. Pulang sholat berantem, marah lagi aja. Dasar bener dah. Iya, mestinya kita bisa belajar dari sholat. Nah, yang terakhir, kita dipersatukan waktu ibadah haji, kumpul padang yang sama, pakaiannya sama, bacaannya sama. Padang Arafah. Kalau tidak ada di padang Arafah pada waktu yang sama, tidak sah hajinya. Ngulang tahun depan. Pernah terjadi dulu itu. Karena dia merasa haji khusus, gampang haji khusus mah. Berangkat belakangan, ternyata nggak dapat tempat di luar batas Arafah, tidak sah, geger di koran, ulang tahun depan, bangkrut langsung. Saya nggak sebut namanya, ya, itu sangat terkenal itu. Tapi berdiri lagi, cuma ganti baju aja. Allahu Akbar. Kita dipersatukan itu pada hari yang sama, tanggal 9 Jul. Di tempat yang sama, di padang yang sama, bagaikan alam barzah ya, padang mahsyar ya. Dengan pakaian sama, cuma 2 lembar ya tuh. Ya tuh? Apa namanya tuh? Ihram ya? Masya Allah. Dengan tujuan yang sama. Pulang haji tetap marah lagi aja sama tetangga. Aduh, haji mabrur apa mardud kira-kira kalau begini nih? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama-sama uraian terkait dengan Idul Fitri. Karena suasananya juga masih suasana
bulan Syawal, suasana Lebaran. Dan guru kita telah menyampaikan hikmah dan yang terkait dengan permasalahan halal bihalal dan Idul Fitri. Baik, pemirsa Darul Amanah Channel, karena memang di malam hari ini adalah sesinya adalah halal bihalal. Jadi untuk melengkapi saja saya akan mewakili para jamaah semuanya di sini untuk sedikit bertanya kepada guru kita. Boleh Bu ya? Boleh. Siap. Bu ya, ada sedikit permasalahan yang mungkin jamaah juga ada yang menanyakan. Tadi di awal disinggung, kita ini kan baru saja melewati bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Cuma sayangnya memang di dalam bulan Ramadan itu tidak semuanya orang dapat cek yang ada isinya. Ceknya itu ada yang dapat cek kosong. Tadi disebutkan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Ya. Nah, kriteria orang-orang yang mendapat cek kosong itu kira-kira yang seperti apa itu Bu ya? Orang-orangnya yang mungkin amal-amalnya seperti apa atau mungkin kelakuan seperti bagaimana sehingga setelah hari raya Idul Fitri ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu. Ya, minimal 2 hal. Yang pertama, dia puasanya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Ya kan? Iya, kalau puasanya nggak pakai ilmu gimana? Betul. Dia nggak tahu. Syarat sahnya puasa dia nggak tahu. Syarat wajibnya puasa dia nggak tahu. Yang hal-hal yang membatalkan puasa dia nggak tahu. Jadi puasa yang tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Uluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang mengerjakan ibadah tanpa ilmu itu a'maluhu mardudatun. Mardud apa mardudah itu? Ditolak. Latuk balu tidak diterima. Jadi yang pertama harus itu. Amal ibadah apapun, bukan hanya puasa ya. Amal ibadah apapun harus sesuai dengan tuntunan syariat agama. Sesuai dengan tuntunan fikih tentunya. Kan sudah kita jelasin dulu ya. Rukun puasa itu sebenarnya cuma ada 2. Kalau rukunnya mah 1 niat di malam hari namanya tatbitun niyah. Kecuali puasa sunnah boleh di siang hari. Kalau belum makan apa-apa. Yang kedua menahan lapar dan haus dan apa saja yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubis, dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, masalahnya nggak semua orang tahu kan apa yang membatalkan puasa itu, apa yang memakruhkan puasa. Itu yang pertama tuh ya. Jadi yang pertama, supaya puasa kita ini sah dulu secara hukum agama, sah dulu ya. Sah. Kalau sah kan berarti menggugurkan kewajiban. Kewajiban kita sebagai muslim berpuasa gugur secara fikih. Ini belum bicara diterima. Kalau diterima itu bicara tasawuf. Ini baru bicara fikih. Ya sah dulu dah. Kalau sah berarti gugur kewajiban kita. Kalau ibadah puasa kita sesuai dengan tuntunan syara. Paham ya? Yang kedua, supaya ibadah puasa kita diterima, ya tentunya harus diperbaiki. Kolbunya, niatnya apa? Betul nggak? Iya. Jadi ruhul amal, niat itu adalah ruhul amal. Jadi ruhnya ibadah kita itu karena niat. Sekarang niatnya apa? Kan banyak orang berpuasa karena terpaksa, betul nggak? Karena malu, ya dah. Anak saya puasa, masa saya nggak puasa? Ya puasanya asal aja, kelihatannya doang puasa. Ya nggak? Nggak tahu di saat orang tidak ada mah. Jangan. Ya betul nggak? Jangan dia udah ngopi di siang hari. Iya. Secara zahir doang dia berpuasa mungkin secara zahir. Tapi batinnya tersiksa. Batinnya menjadi beban. Kenapa? Karena menjalaninya bukan karena Allah. Padahal puasa Ramadan itu adalah ibadah siriyah, ibadah rahasia. Riki, ibadah yang sangat rahasia itu antara kita dengan Allah. Kama yang lain bisa kita kibuli, yang lain bisa kita bohongi, tapi diri kita dengan Allah nggak bisa dibohongi, betul nggak?
Emang puasa kelihatan? Kan nggak kelihatan orang itu puasa apa kagak? Kelihatan nggak? Kalau orang belum haji kelihatan, orang belum umroh ngaku umroh kelihatan, orang belum sholat ngaku sholat. Awal puasa, gimana ngukurnya? Lemesin. Lemes. Lah itu mah bisa dibikin lemes mah, di jalannya dibikin lemes. Bibir kering dilap. Iya, bibir kering dielap, beludah, itu mah bisa dibikin. Karena pas puasa itu ibadah siriyah. Mempertahankan lapar dan haus cuman karena Allah, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kembali lagi tadi itu kepada hadis yang sangat populer ya. Innamal a'malu binniyat. Itu Imam Syafi'i merumuskan niat ini luar biasa, dia mengadakan penelitian. Niat itu wajib atau tidak dalam ibadah. Akhirnya Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa niat itu wajib di seluruh ibadah. Nah, karena itu adalah merupakan pokok, merupakan ruh daripada amal ibadah. Nah ini kan konteksnya karena hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang bertanya, itu apakah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu semuanya mendapat pahala? Kata Nabi, tergantung. Kalau dia ibadahnya hijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan karena Rasulullah, mengikut membela agama Allah, memperjuangkan Rasulullah, ya ibadah berarti diterima hijrahnya. Tapi kalau hijrahnya cuma karena ingin dagang, dapat perdagangan, pahala nggak dapat. Oh, saya ingin bisnis di Madinah gitu. Atau dia ingin menikahi wanita-wanita Madinah, kan begitu hadisnya. Yankihuha, maka dia dapatlah wanita Madinah, tapi pahala nggak dapat, gitu. Makanya luruskan niat. Makanya tadi saya kumpulkan santri-santri saya baru pada datang selama liburan 20 hari. Tolong kadang-kadang luruskan niat kalian ya. Perbaiki niat kalian. Tujuan kalian ke pondok ini cuma satu, adalah tolabul ilmi. Semua kenangan-kenangan di rumah hilangkan. Jangan kau hianati orang tua kalian setelah berjuang siang dan malam, pala buat kaki buat pala. Sementara Anda di pondok hanya tidur dan jajan. Itu berarti telah mengkhianati orang tua kalian. Tolong luruskan niat kalian. Utruk masih wadarsi, tinggalkan selain pelajaran, bahwa kalian sekarang fokus hanya semata-mata tolabul ilmi, menuntut ilmu. Itu nasihat saya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guru kita telah menjawab pertanyaan yang tadi saya wakili dari para jamaah. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, dan jamaah An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Aitami sambil ngopi. Dan karena ini adalah suasananya suasana Idul Fitri halal, saya secara pribadi dan mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh siapa saja pemirsa dan jamaah yang hadir di studio. Amin, amin. Dan sebelum kita akhiri dengan doa, mari sama-sama kita biar dulu. Entar terakhir. Ya, baik. Kita akan tutup dengan doa dan sekaligus juga dengan doa kafaratul majlis ya. Namun setelah acara selesai nanti kita masih ada sesi halal atau saling bermaaf, Bermusafahah. Doa dulu. Kali ini doa saya berikan kepada Ustadz Tuko, iya, penghormatan. Kolil Pakat. Astagfirullahaladzim, wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amin. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'ma wa yakfi mazida. Amin. Ya rabbana alhamdu wa lakal syukru
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Amin ya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات Amin. وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات Amin. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah majlis ini majlis yang Kau berkahi. Jadikanlah majlis ini majlis ilmu yang Kau ridhoi. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang kami cintai dari majlis ini dan dari keluarga kami yang Kau ridhoi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami kelak berkumpul bersama orang-orang yang kami cintai dalam naungan ridho-Mu. Amin. Dan Kau mengampuni semua dosa dan kesalahan kami semua yang ada di sini, Amin. baik yang menyaksikan ataupun yang semua terkait dengan saudara-saudara kami yang ada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya Engkau yang memiliki ampunan yang seluas-luasnya. Amin. Dan hanya Engkau dan hanya Padamu lah kami menyerahkan semua urusan kami bersatu kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu